Rahasia karomah Mbah Hashim Asy'ari, kakek dari Gus Dur, lakukan pertapaan di Gua Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Mbah Hashim adalah kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mbah Hashim Asy'ari adalah salah satu pelopor terbentuknya jamiah terbesar di Nusantara, yaitu Nahdlatul Ulama. Kakek dari Gus Dur ini saat mudanya sudah mendapatkan satu gelar yang sangat luar biasa, yaitu mendapatkan gelar Hadratus Syekh, yang sangat jarang sekali orang bisa mendapatkannya. Mbah Hashim juga dikenal sebagai salah seorang waliullah yang memiliki karomah sangat luar biasa. Apa rahasianya dari kehebatan yang sangat luar biasa yang dimiliki Mbah Hashim Asy'ari ini? Berikut kisah tirakat yang dilakukan oleh Mbah Hashim saat masih muda. Ini merupakan rahasia kehebatan karomat wali yang dimiliki Mbah Hashim Asy'ari, yang merupakan kakek dari Gus Dur. Berhasil mendirikan satu jamiah yang begitu besar di Nusantara, yaitu Nahdlatul Ulama. Mbah Hashim Asy'ari, kakek dari Gus Dur ini, ternyata melakukan tirakat yang begitu dahsyat saat muda. Kisah ini terpercaya. Ada seorang kiai bernama Mbah Kiai Thayyib. Ada yang mengatakan beliau dari Bugul Pasuruan. Beliau seorang kiai sepuh, guru dari Kiai Haji Abdullah Hunain Leko, dan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan berguru kepada Mbah Kiai Thayyib. Suatu ketika Mbah Thayyib bermimpi bertemu dengan Mbah Hashim Asy'ari, padahal beliau sudah wafat. Dalam mimpi tersebut, Mbah Hashim tiba-tiba menendang dada Mbah Thayyib dengan keras. Setelah kejadian mimpi tersebut, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala ilmu oleh Allah seakan-akan dituangkan kepada beliau, dan beliau diberi kemudahan memahami dan menghafal banyak kitab. Menurut almarhum Kiai Haji Ishaq Latif, beliau dari almarhum Kiai Haji Sobati, bahwa Mbah Hashim Asy'ari telah mengaji satu kitab, yaitu kitab Fathul Qorib, sebanyak 41 kali. Artinya, berapa banyak ulama yang telah didatangi Mbah Hashim Asy'ari hanya untuk belajar satu kitab saja. Mungkin 25 ulama, 35 ulama, atau mungkin 41 ulama yang untuk belajar satu kitab, yaitu Fathul Qorib. Sangat jarang sekali, apalagi di zaman ini, orang yang mau menghatamkan suatu kitab sampai berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali, dengan guru yang berbeda-beda pula. Padahal kita sudah hatam satu kitab pada Kiai A, B, dan C, sudah hatam satu kitab 3 kali pada 3 orang ulama, sudah merasa cukup dan selanjutnya tinggal dihafalkan. Hal tersebut tidak berlaku bagi Mbah Hashim Asy'ari. Beliau tidak hanya mengejar ilmu, tapi juga mengejar barokah dari banyaknya guru-guru beliau tersebut. Semakin banyak belajar kepada ulama, maka otomatis semakin banyak pula barokah yang insya Allah didapat. Diceritakan bahwa Mbah Hashim Asy'ari saat mengajar santri-santrinya di pesantren Tebu Ireng sering menangis jika membaca kitab fikih Fathul Qorib. Kenangan terhadap mengaji kitab itu amat mendalam di hati Mbah Hashim Asy'ari, hingga haru tak kuasa ditahannya setiap kali baris Fathul Qorib dia ajarkan pada santrinya. Mbah Hashim Asy'ari adalah pribadi yang tekun, semangat dalam belajar, kuat dalam riyadhah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kesibukan menuntut ilmu, beliau menyempatkan diri berziarah ke tempat-tempat mustajabah seperti Padang Arafah, Gua Hiro, Makam Ibrahim, termasuk ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Sabtu pagi, beliau berangkat menuju Gua Hiro di Jabal Nur, kurang lebih 10 km di luar kota Mekah, untuk mempelajari dan menghafalkan hadis-hadis Nabi. Setiap berangkat menuju Gua Hiro,
Mbah Hashim selalu membawa Al-Quran dan kitab-kitab yang ingin dipelajarinya. Jika hari Jumat tiba, beliau bergegas turun menuju kota Mekah guna menunaikan sholat Jumat di sana. Diceritakan oleh Kiai Haji Agus M. Zaki tentang Mbah Hashim Asy'ari dalam melakukan tirakat saat masih muda. Saya dapat kisah tentang Mbah Hashim Asy'ari setelah menghatamkan kitab Bukhari Muslim dan menerima sanadnya. Beliau berbekal segenggam beras, menyepi di Gua Hira dan membaca kedua kitab itu selama 40 hari. Ternyata belum sampai 41 hari, beras sudah habis. Akhirnya beliau mencuil sedikit lembaran-lembaran kitab Bukhari Muslim yang dibacanya sebagai ganti beras yang telah habis, terangnya. Diceritakan pula, Mbah Hashim ketika mondok, beliau sering makan nasi aking, lalu beliau bungkus pakai kain, lalu digantung di kamarnya. Setiap kali mau masak, beliau ambil lidi. Beliau tusuk bungkusan nasi aking tersebut. Nasi aking yang keluar karena ditusuk itulah yang dimasak buat makan untuk hari itu. Seandainya tidak beruntung nasi aking yang ditusuk tidak keluar, berarti hari itu tidak makan. Begitu dahsyat tirakat yang dilakukan Mbah Hashim Asy'ari muda. Semoga kisah ini kita menjadi terinspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.